Hai guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita akan ngebahas materi tentang irisan kerucut, yaitu ada 3, parabola, elips, dan hiperbola. Nah, kenapa kita bahas bentuk-bentuk irisan kerucut ini? Karena bentuk-bentuk ini tuh aplikasinya banyak banget, terutama di dunia optik dan gelombang, suara, cahaya gitu-gitu. Nah, misalkan kita punya kerucut kayak gini, itu kita bisa potong-potong. Misalkan kita potong pakai bidang kayak gini, secara tegak lurus gitu, maka kita bisa dapat yang pertama ini, itu adalah lingkaran. Kalau kita potong agak miring, kita bisa dapat yang nomor 2 ini adalah elips. Terus kalau kita potongnya lebih miring lagi, maka kita nggak dapat bentuk yang full gini, tapi cuma setengahnya, yaitu bentuk nomor 3 ini, yaitu bentuk parabola. Nah, kalau kita potongnya lebih miring lagi, jadi kayak agak tegak gitu, maka kita dapat bentuk terakhir, yaitu yang namanya hiperbola. Jadi bedanya parabola sama hiperbola itu, kalau misalkan kita punya kerucut pasangannya lagi di sini, jadi kayak hourglass gitu. Nah, kalau hiperbola tuh nanti bidangnya tuh nembus kerucut satunya ini juga gitu. Kalau parabola enggak. Nah, terus dari 3 bentuk ini, gimana cara kita mengkarakterisasinya? Maksudnya tuh secara kuantitatif bedanya apa? Nah, kita bisa definisikan yang namanya eksentrisitas, atau simbolnya adalah E. Nah, E ini definisinya gimana? Jadi misalkan kita punya garis nih, satu garis yang dinamain directrix, dan satu titik yang kita namain titik fokus F. Nah, misalkan kita membuat kurva, entah elips, lingkaran, parabola, atau hiperbola. Nah, titik-titik pada kurva ini kita namain titik P, di mana aja gitu ya. Nah, terus jadi kita bisa bikin 2 garis. Garis pertama dari fokus ke P, dan garis kedua dari P ke directrix ini. Nah, titik di directrix misalnya kita anggap namanya L. Nah, si eksentrisitas E itu didefinisikan sebagai panjang garis PF dibanding panjang garis PL. Nah, ini nilainya itu bisa banyak gitu. Jadi kalau misalnya nilainya kurang dari 1, jadi PF-nya kurang dari PL gitu. Berarti kan dia seakan-akan tuh kurvanya bakal gini lah ya. Karena PF kurang dari PL. Nah, itu akan jadi yang namanya elips. Nah, kalau dia itu sama dengan 1, dia itu akan jadi parabola. Jadi sama panjang. Kalau dia lebih besar dari 1, itu akan jadi hiperbola. Nah, kita akan bahas satu-satu. Pertama dari yang parabola dulu. Nah, parabola ini adalah bentuk yang kalian paling familiar kan. Nah, misalkan parabola ini titik terendahnya ini, atau titik yang berpotongan dengan sumbunya itu adalah titik di ini, gitu. Dan misalkan di sini ada titik fokus dari si irisan kerucut ini. Kita kasih dia koordinat f,0 nih, berarti x-nya f, y-nya 0. Kita namain titik f. Nah, terus ini kan tadi directrix-nya dengan lokasi yang kita belum tahu kan. Nah, dari definisi parabola, E itu sama dengan 1, maka dibilang bahwa jarak PF sama jarak PL itu sama. Nah, P itu adalah setiap titik di kurva yang merah ini. Nah, misalkan kita ambil titik P di sini, maka jarak PF dan jarak PL dari P ke L itu harus sama. Maka lokasi directrix ini adalah di lokasi minus F, di lokasi X sama dengan minus F gitu. Nah, terus misalkan kita ambil titik sembarang nih. Misalkan kita ambil titik sini ya. Ini kan titik P juga. Terus kita tarik garis dari F ke P dan dari P ke directrix-nya. Nah, panjang ini dan garis ini harus sama. Karena ini sketsa jadi nggak proporsional, tapi intinya harus sama kan. Nah, berarti kita punya persamaan kayak gini. Jarak PF itu sama dengan jarak PL. Nah, jarak PF itu adalah, jadi misalnya P di sini itu punya koordinat X, Y, maka jarak PF adalah X dikurang F kuadrat ditambah Y kurang 0 kuadrat diakarin. Rumus jarak biasa lah. Terus PL jaraknya adalah X ya kan, karena ini adalah garis lurus, maka jaraknya adalah yang segini adalah X dan segini adalah F. Berarti jaraknya adalah X plus F. Nah, terus kita kuadratin semuanya, jadi kita dapat X minus F kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X plus F kuadrat. Sehingga kita bisa dapat Y kuadrat sama dengan X plus F kuadrat dikurangin X min F kuadrat. Terus kita ini panjangin,
kita dapat y kuadrat itu sama dengan 4fx. Karena yang kuadrat x kuadrat hilang sama x kuadrat hilang sama x kuadrat. Sisanya yang 2fx dikurang minus 2fx, jadi 4fx. Gitu. Nah, ini adalah persamaan parabola. Karena ini parabolanya horizontal, maka y kuadrat sama dengan 4fx. Kalau yang biasa kita tahu, parabola yang vertikal gini, y itu sama dengan bla 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 x kuadrat, gitu kan. Nah, ini cuman karena dia horizontal, maka yang kuadrat adalah si y-nya. Gitu. Nah, udah selesai nih kita parabola, sekarang kita masuk ke elips. Nah, misalkan ada elips kayak gini, dengan ini sumbu x, sumbu y, berarti titik sini adalah 0. Nah, elips ini punya karakteristik panjang ini, panjang elips yang kita namain A. Nah, A ini adalah major axis gitu. Karena kita bahas irisan kerucut, maka kita akan bahas ada satu titik namanya titik fokus. Misalkan di sini titik fokusnya. Nah, terus ini adalah directrixnya. Berarti titik L ya ini. Berarti ini X sama dengan L gitu. Nah, titik fokus ini koordinatnya adalah F kecil, 0. Nah, sepanjang kurva elips ini adalah titik P. Nah, sekarang kita mau tinjau P yang di sini, P1, dan P yang di ujung sini. Kita namain P2. Sesuai definisinya, E itu kurang dari 1 untuk elips, maka PF itu sama dengan E dikali PL, dengan E-nya kurang dari 1. Nah, kalau di titik P1 ini, PF itu adalah yang ini kan. PF ini panjangnya adalah A min F. A dikurang F. Nah, ini sama dengan E dikali P dikali P, jarak P ke L. Jarak P ke L adalah dari sini ke sini. Nah, garis ini adalah, sepanjang garis ini adalah titik L. Nah, karena directrix ini koordinatnya adalah L, maka jarak dari PL adalah L minus A. Nah, di sini kita mau nyatain si F dan L ini dalam E dan A. Karena si elips ini dikarakterisasi oleh eksentrisitasnya dan major aksisnya kan. Nah, jadi kita pengen mencari lokasi si fokus dan si directrix ini gitu. Tadi kita kira-kira aja di sini dan di sini gitu. Nah, ini untuk yang si garis P1. Untuk si titik P1 maksudnya. Nah, untuk titik P2, maka dari fokus dia jaraknya adalah, karena simetri kan pasti ini A juga. A ditambah F berarti sekarang. A ditambah F sama dengan E dikali jaraknya ke directrix adalah 2A ditambah A ditambah L berarti kan ya. A ditambah L atau L ditambah A. Nah, kita sekarang udah punya dua persamaan dengan dua variabel yang kita nggak tahu. Kita mau cari aja. Nah, ini bisa kita jumlahin nih misalnya ya. Kita akan dapat 2A sama dengan E dikali 2L. Nah, berarti L sama dengan A per E. Nah, kalau kita udah dapat L sama dengan A per E, kita masukin misalkan ke persamaan pertama ini. Berarti A minus F sama dengan E dikali A per E minus A, gini kan. Berarti ini F, ini sama dengan A dikurangin E, A per E minus A. Ini sama dengan A dikurangin A ditambah AE. Maka kita dapat titik fokus itu koordinatnya adalah di A kali E. Nah, habis gitu kita akan mencari persamaan buat setiap titik di kurva yang merah ini. Atau persamaan elips gitu. Nah, di sini kita gambar lagi aja. Jadi tadi ini kita punya titik fokus yang koordinatnya adalah AE. X-nya sama dengan AE. Nah, ini adalah yang koordinatnya adalah X sama dengan A per E. Nah, misalkan kita ambil titik di sini, titik P, sembarang gitu ya. Nah, maka dari persamaannya atau definisinya, PF sama dengan E dikali PL. Nah, jarak dari PF kita ambil lagi dari rumus jarak. Ini P misalkan di koordinat XY gitu ya. Berarti X minus AE kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini kan sama dengan E dikali PL. PL jaraknya adalah AE, A per E dikurangin X. Sama kayak tadi juga kita kuadratin dua-duanya. Berarti ini akan jadi X minus AE kuadrat ditambah Y kuadrat, ini sama dengan, ini kita kaliin dulu, berarti ini A minus EX, terus kita kuadratin, gitu. Nah, terus kita jabarin, kita punya X kuadrat, plus A kuadrat, E kuadrat, minus 2AEX, ditambah Y kuadrat, sama dengan A kuadrat, plus E kuadrat, X kuadrat,
minus 2AEX. Ini kita bisa coret kan. Nah, terus kita kelompokin yang ada X kuadratnya. Ini kita punya X kuadrat di sini. X kuadrat 1 minus yang ini. E kuadrat. Terus kita di sini punya Y kuadrat. Nah, terus yang nggak ada X ini kita taruh di sebelah kanan. Kita punya minus A kuadrat E kuadrat plus A kuadrat. Nah, terus ini kita bagi sama 1 minus E kuadrat semua. Jadi kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi 1 minus E kuadrat sama dengan A kuadrat 1 minus E kuadrat dibagi 1 minus E kuadrat. Nah, kita lihat ini bisa dicoret lagi. Nah, terus kita pengen di sisi kanannya 1, berarti kita bagi semua sama A kuadrat. Berarti kita punya X kuadrat bagi A kuadrat ditambah Y kuadrat A kuadrat 1 minus E kuadrat sama dengan 1. Nah, kita udah dapat nih ini persamaan untuk elips. Nah, suku yang ini A kuadrat 1 min E kuadrat ternyata adalah suku yang spesial. Kita bisa lihat gini nih. Jadi misalkan kita ambil garis dari titik fokus ini ke sini. Kita anggaplah ini namanya garis C lah. Nah, sesuai persamaan ini kan F, ini boleh P juga kan. PF itu harus sama dengan E dikali P. Kalau kita tarik garis ke sini L, berarti garis C itu harus sama dengan E dikali PL, di mana PL itu panjangnya adalah L. Ini panjangnya adalah L ya kan, E dikali L. Nah, kalau kita misalkan ambil segitiga ini, maka kita punya yang ini, sisi yang ini yang kita misalkan namain B. B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangin panjang ini kuadrat kan, dikurangin A kuadrat E kuadrat berarti, gini ya. Nah, sementara C itu adalah E kuadrat, C kuadrat itu adalah E kuadrat kali L kuadrat, dikurangin A kuadrat E kuadrat. Nah, tapi kita tahu bahwa L itu adalah A per E kan, dari yang sebelumnya. Maka ini jadi E kuadrat, A kuadrat per E kuadrat, dikurangin A kuadrat E kuadrat. Nah, ini akan jadi A kuadrat 1 minus E kuadrat. Atau si B ini sama dengan A akar 1 minus E kuadrat. Jadi kita lihat bahwa panjang ini, panjang sisi yang ini, itu adalah si B, A 1 minus E kuadrat. Di mana B kuadrat adalah A kuadrat dikali 1 minus E kuadrat. Atau itu sama dengan suku yang ini. Gitu. Nah, jadi kita punya persamaan buat elips itu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan standar untuk elips. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bagian terakhir yaitu tentang hiperbola. Nah, kurva hiperbola adalah kurva yang merah ini. Dan misalkan titik ini kita sebut titik fokusnya. Terus titik-titik direktriksnya di sepanjang garis ini yang kita kasih koordinat X sama dengan L. Nah, berarti ini adalah titik-titik L nih di sepanjang garis merah ini. Nah, terus sebagai karakteristik geometrinya, panjang dari ini, vertex ini, yang perpotongan antara hiperbola dengan sumbu X ini, dari titik 0 itu panjangnya adalah kita sebut A gitu. Nah, kita lihat di sini bahwa titik P ke F, itu lebih panjang dibanding P ke L, P ke direktriksnya. Jadi kalau E kan definisinya PF dibandingin sama PL kan. Nah, ini tuh lebih besar dari 1. Nah, kita lihat di sini jarak dari P ke F dan P ke L itu lebih besar P ke F. Nah, terus biar sama kayak yang elips, jadi kita pilih titik L ini, koordinat L, X sama dengan L itu kan ini. Nah, L-nya ini biar sama kayak elips kita pilih dia nilainya itu A per E. Karena E-nya lebih besar dari 1, jadi L itu pasti kurang dari A. Nah, terus habis itu kita pilih si F-nya itu sama dengan A dikali E. Nah, karena E-nya lebih besar dari 1, maka fokusnya pasti di sebelah kanan dari titik P ini. Nah, terus dari definisi buat irisan kerucut, panjang PF itu sama dengan E dikali panjang PL. Nah, misalkan kita ambil titik P-nya di vertex ini, maka panjang PF itu adalah koordinat F. Ini kan koordinat titik F ini kan F, 0. Dikurangin A, ini sama dengan E dikali panjang P ke L itu adalah A dikurangin L. Kalau kita masukin F-nya itu AE dikurangin A, berarti kita masukin juga L-nya itu A per E, maka kita dapat juga A E minus A.
gitu. Nah, berarti kita bisa nih pakai ini, ya kan? Nah, terus misalkan kita ambil titik sembarang nih di si hiperbolanya. Misalnya titik sini. Terus kita tarik garis lurus dari F ke P ini, dan dari P ini ke direktrixnya atau titik L. Nah, seperti biasa titik sembarang ini kita kasih koordinat X, Y. Jadi ini PF sama dengan EPL ini kan. Nah, PF ini itu sekarang jaraknya adalah X dikurangin F kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini sama dengan E dikali PL. PL itu berarti X dikurangin L sekarang kan. Nah, terus kita masukin F-nya berarti X minus AE kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan E dikali X minus A per E. Terus kita kuadratin kedua sisi, kita dapat X minus AE kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan EX minus A kuadrat. Terus kita jabarin, kita dapat X kuadrat tambah A kuadrat E kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini kurang tadi minus 2 AEX. Ini sama dengan E kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat minus 2 AEX. Nah, terus ini kan bisa dicoret ya, karena sama. Terus kita kelompokin X-nya ke sebelah kiri semua, jadi kita punya X kuadrat 1 minus E kuadrat, yang ini. Terus ditambah Y kuadrat. Terus sisanya kita taruh di kanan, A kuadrat minus A kuadrat E kuadrat. Atau ini sebenarnya A kuadrat 1 minus E kuadrat. Gitu. Kalau kita coret 1 minus E kuadratnya, maka kita ini harus taruh 1 minus X kuadrat di sini. Terus kita bagi semua sama A kuadrat. Jadi kita dapat X kuadrat dibagi A kuadrat. Ditambah Y kuadrat dibagi A kuadrat 1 minus E kuadrat sama dengan 1. Nah, terus kalau hiperbolik atau hiperbola, itu E-nya kan lebih besar dari 1. Nah, kalau kayak gini, maka 1 minus E kuadrat itu minus kan jadinya. Nah, kita pengen ambil yang positif, berarti kita pengen E kuadrat minus 1 aja. Kalau E kuadrat minus 1 positif kan. Nah, kita bisa ubah ini jadi X kuadrat dibagi A kuadrat dikurang Y kuadrat dibagi A kuadrat E kuadrat minus 1. Sama aja kan? Ini sama dengan 1. Nah, terus si kuantitas ini kita mau namain B kuadrat. Jadi kita punya X kuadrat per A kuadrat dikurangin Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, buat cari tahu B itu apa sih? Kalau A itu kan panjang dari titik 0 ke vertexnya kan. Nah, ini A kan. Nah, terus B itu apa? Nah, sekarang kita mau nyatain Y kuadrat sama dengan bla bla bla. Berarti Y kuadrat ini sama dengan B kuadrat per A kuadrat X kuadrat minus B kuadrat. Atau kalau ini bisa juga kita kasih A kuadrat, tapi kita harus kaliin A kuadrat kan. Maka kita punya Y itu sama dengan B per A dikali akar dari X kuadrat minus A kuadrat. Ini kan ya. Sebenarnya ada plus minusnya sih. Nah, terus sekarang kita mau cari tahu nih, ketika X-nya menuju tahingga, ini akan jadi apa nih? Y-nya itu akan jadi X kuadrat minus A kuadrat itu akan jadi X kuadrat doang, karena A-nya kecil banget gitu ketika X-nya menuju tahingga kan. Nah, akar X kuadrat adalah X. Ini akan menjadi B per A dikali X. Nah, ini adalah persamaan apa? Persamaan garis kan. Persamaan garis dengan kemiringannya adalah B per A. Kalau misalkan kita ambil tandanya yang positif. Nah, berarti apa nih B-nya? Kalau kita lihat di gambar ini adalah A. Nah, karena ini adalah garis lurus yang hijau ini, maka ini adalah B, gitu. Karena garis hijau ini adalah asimtot ketika si hiperbolik ini menuju tahingga. Jadi semakin menuju tahingga kurvanya akan semakin mendekati si yang hijau ini gitu. Ketika X-nya menuju tahingga. Nah, jadi kita udah dapat bahwa A dan B adalah karakteristik geometri dari si hiperbola ini. Dengan begitu, kita udah bisa ngerti nih, dari persamaan standar hiperbola ini, kita bisa mendapatkan titik-titik XY yang memenuhi bentuk hiperbola, di mana A itu adalah sisi bawahnya segitiga, dan B, ini A, ini B, B adalah sisi tegak dari segitiganya. Nah, kenapa kita belajar parabola, hiperbola, dan elips secara khusus sih? Karena mereka itu aplikasinya, jadi geometri yang aplikasinya banyak gitu. Jadi misalkan ini parabola ya, terus ini fokusnya di sini.
Nah, misalkan di titik fokus ini adalah pusat dari cahaya. Nah, apabila cahayanya itu mantul ke setiap sisi dari parabolanya ini, dia akan dipantulkan tegak lurus gitu. Jadi ini garis lurus, garis lurus, garis lurus gitu. Gitu juga ke sini ini garis lurus, sini garis lurus. Nah, kebayang nggak? Jadi ini bisa dipakai buat desain center gitu. Kita pakai center, kita pengen nyorotnya ke depan, ke sana misalkan. Ya udah kita kasih pusat cahayanya di titik fokusnya dan kita bentuk senternya kayak parabola, maka kita dapat cahaya yang akan ke arah sana semua gitu. Kalau misalkan kita punya elips nih, kalau elips dengan dua titik fokus kan elips, ini fokus pertama dan ini adalah titik fokus kedua. Nah, kalau misalkan cahaya atau suara itu pusatnya dari titik fokus yang satu dan dipantulkan ke si elipsnya, dia akan mantul ke titik fokus keduanya, mau dimanapun gitu. Nah, ini kita bisa pakai buat desain ruangan, di mana kita suara dari satu orang yang ada di titik fokus ini akan bisa kedengeran jelas di orang yang berdiri di titik fokus kedua ini. Meskipun di tempat-tempat lainnya, itu suaranya nggak kedengeran jelas gitu. Nah, kalau hiperbola itu, misalkan ini titik fokus lainnya, jadi cahaya misalkan dari titik fokus satu dipantulin ke sisi hiperbolik di sini, hiperbolik yang lain ini. Nah, cahaya ini akan mantul sesuai garis lurus dari titik fokus lainnya ke sana, gitu. Nah, ini banyak gunanya, bisa kayak buat sonar, bisa buat lain-lainnya, yang berhubungan sama gelombang, bisa cahaya, bisa suara. Maka dari itu, bentuk-bentuk parabola, hiperbola, elips, atau irisan kerucut ini punya pembahasan tersendiri. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bisa membantu kalian buat memahami materi tentang irisan kerucut ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.